Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 28 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners dari Jawa Tengah, jalanan kota Solo bak lokasi pesta seusai tim kebanggaannya Persis Solo resmi promosi Liga 1 pada Senin 27 Desember 2021 malam kemarin. Laskar Sambernya Wakini lepas dari jeratan Liga 2 setelah mengalahkan Dewa United 2-1 dan masuk final Liga 2 melawan Rans Cilegon FC. Supporter Persis Solo, Pasopati tetap melakukan konvoi merayakan kemenangan meski aparat kepolisian sudah berjaga. Informasi lengkapnya dan bagaimana suasana malam kemarin saat konvoi akan disampaikan oleh rekan Christine Intan, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Christine. Halo Dea. Christine, bisa Anda informasikan sebenarnya apa alasan dari supporter Persis Solo ini tetap melakukan konvoi meski dijaga ketat oleh aparat kepolisian? Baik, terima kasih Dea terkait dengan supporter Persis Solo ataupun Pasopati yang melakukan aksi konvoinya di jalanan kota Solo pada hari kemarin malam sekitar pukul 11 malam, dan memang dari pantauan di lapangan terlihat banyak sekali supporter baik itu dari luar kota Solo maupun di dalam kota Solo. Dan dari alasannya memang para supporter ini melakukan euforia selama 14 tahun yang tidak pernah masuk ke Liga 1, sehingga ini adalah menjadi momentum para supporter untuk melakukan aksinya. Walaupun dengan kondisi di kota Solo saat ini pandemi COVID-19 masih ada dan penerapan PPKM level 2 juga masih diterapkan, tapi para supporter ini tetap nekat dengan sudah dilakukannya pengarahan dari pihak kepolisian ataupun dari Pemkot Solo untuk tidak melakukan konvoi ini. Ya. Christine, bagaimana situasi konvoi saat itu dan lokasi para supporter ini melakukan konvoi di mana tepatnya? Baik, Dia, terkait dengan aksi konvoi ini memang tersebar di seluruh kota Solo, baik di titik-titik rawan seperti yang ada di kawasan Manahan, Purwosari, Gladak, hingga di depan Balai Kota Solo, semua bertumpah ruah di situ. Para supporter melakukan jal-jalnya, meneriakkan Persis Solo Liga 1, hingga para supporter juga melakukan menggunakan knalpot, drum, dan juga menggunakan flare juga. Dan dari pantauan di lapangan memang cukup euforia kemenangan dari Persis Solo ini sangat tampak terjelas dari raut muka para supporter yang sungguh bahagia melihat tim Sambernyawa ini menjadi bisa lolos ke Liga 1 pada malam kemarin. Dia. Lalu tindakan dari aparat kepolisian bagaimana terkait nekatnya para supporter ini tetap melakukan konvoi? Baik, Dia, terkait para supporter dari pihak kepolisian dari Kabak Ops Polresta Solo, Kompol Suyoto menyatakan bahwa dari pihak kepolisian sudah mengerahkan ratusan personil untuk melakukan pengamanan terkait dengan adanya para supporter dan penguraian massa, karena pada dasarnya dari pihak kepolisian juga melakukan aksi ini ataupun melakukan pembubaran ini untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang ada di kota Solo dengan melakukan secara humanis, dengan melakukan pengarahan untuk melakukan jalur-jalur di jalan kota Solo ini untuk dibubarkan dan diurai, karena pada dasarnya para supporter ini berkumpul di beberapa titik itu, mulai dari di Manahan, Purwosari, dan juga di depan Balai Kota Solo. Dan dari keterangannya juga dari pihak Kompol Stoyo juga melakukan aksi ini ataupun melakukan pembubaran ini untuk semata-mata melindungi semua warga kota Solo dan juga dari luar kota Solo. Dia. Baik, terima kasih rekan Christine. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kabak Ops Polresta Solo, Kompol Sutoyo terkait konvoi berikut selengkapnya. Kan supporter Persis yang mana malam ini ada laga dan menang, sehingga mereka setelah spontanitas menyampaikan euforia dan turun, sehingga kita lakukan pengamanan secara persuasif, menghimbau untuk bubar kepada rekan-rekan kita karena demi keamanan kita bersama. Didorong mundur atau gimana ini? Kita himbau untuk bubar kembali pulang, seperti apa yang kita sampaikan, dan rekan-rekan melihat sendiri
apa yang dilakukan rekan-rekan semuanya petugas secara humanis, secara keluarga, sehingga alhamdulillah mereka juga mau menuruti apa yang kita sampaikan untuk segera buka. Berarti tidak ada penangkapan sama sekali? Tidak ada. Setelah ini nanti akan kita perhitungkan, kalau mereka masih ada akan kita lakukan penindakan sebagaimana pelanggaran yang ditemukan nantinya. Salah satunya tadi juga penguraian ya, Dan? Ya, kita urai, kita pecah sehingga jangan sampai menjadi satu. Kita menuju Aceh, Tribuners. Kapal diduga berpenumpang pengungsi Rohingya ditemukan terombang-ambing di perairan Laut Selat Malaka, kawasan Biren sejak Minggu 26 Desember lalu. Dan hingga Selasa hari ini 28 Desember 2021, bot masih berada di laut bebas dan tidak bergerak. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Serambi News, rekan Yusmadin Idris yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Yusman. Halo, Dea. Rekan Yusman, silakan dengan laporan Anda dan berdasarkan pantauan Anda bisa diinformasikan lebih tepatnya kapan bot Rohingya ini terombang-ambing dan juga di mana posisi mereka. Ya, Dea. Pada minggu sore sejumlah nelayan di kawasan perairan itu yang sedang mancing ikan tuna melihat satu bot berpenumpang yang diperkirakan pengungsi Rohingya sedang berlayar, namun pergerakan bot itu sangat lambat. Pergerakan bot sangat lambat sehingga mereka mendekat. Ketika mendekat itu mereka mengabari dengan bahasa isyarat yang bahwa mereka adalah dari Rohingya dan kondisi mereka mesin bot mereka itu rusak. Ada yang mengapresikan mesin bot mereka itu meledak. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke darat melalui alat-alat komunikasi ke Panglima Laut. Panglima Laut kemudian melakukan komunikasi jarak jauh dengan sejarah dan memantau terus keberadaan bot mereka. Dan sampai tengah malam, bot tersebut kemarin malam masih tidak bergerak, bahkan sudah ditambak di salah satu rumpun karena mereka tidak bisa bergerak. Arah pergerakan pertama itu dari arah barat ke timur, namun pergerakannya itu lambat sekali dan tidak bergerak sama sekali. Sehingga memunculkan berbagai tanggapan dan Panglima Laut melakukan koordinasi dengan Dalanal dan seterusnya dengan pemerintah daerah. Sementara itu para nelayan yang pertama melihat bot Itigar itu karena melihat mereka kondisi mereka adalah dalam bahasa isyarat yang membutuhkan bantuan, lalu bantuan perlengkapan yang mereka bawa untuk keperluan sendiri langsung diserahkan kepada nelayan, kepada pengungsi Rohingya yang sedang di dalam bot. Habis itu kemudian mereka terus pulang, nelayan itu terus pulang ke darat dan melakukan koordinasi dengan Panglima Laut. Demikian deh. Lalu kabarnya para nelayan Biren juga sempat mengirimkan bantuan kepada mereka. Apakah benar? Ya, setelah itu bantuan pertama kemarin Senin malam, satu bot lagi bergerak dengan 6 nelayan bergerak lagi ke laut yang berjarak sekitar 65 mil. Namun informasi diperoleh dari pagi, keberangkatan mereka ke laut lepas ke sana, mereka tidak berani mendekat. Akhirnya mereka kembali pulang lagi ke darat. Dan tadi pagi Bupati Biren bersama Dalanal melakukan koordinasi dan Bupati Biren menyerahkan bantuan beras dan lainnya dan diantar dengan bot patroli milik Dalanal Teluk Semawe. Selain itu Dalanal juga memastikan, Dalanal Semawe Kolonel Dian Suransa memastikan keberadaan bot tersebut masih dalam wilayah laut bebas, belum masuk perairan Indonesia, sehingga sejumlah patroli laut hanya bisa memantau dan mengarahkan mereka bergerak kemana. Selain itu, Pemda Biren bersama Kapolres tadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang bahwa mengirim bantuan berupa beras, kemudian diesel, dan mungkin juga bisa atenisi agar mereka bisa berangkat lagi ke tujuan mereka. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Yusman. Dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kolonel Marinir Dian Suryansyah dan juga Lanal Sumawe Dr. Haji Muzakar Agani selengkapnya. Angkatan Laut Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah. Kita mendapat informasi terkait adanya pengungsi Rohingya di atas sebuah kapal yang tertambat di daerah Rumpon, Suasan, sekitar 6
67 mile nautical mile dari daratan Aceh. Aceh Biren saja bukan, karena ini masih sangat jauh, belum masuk ke dalam perairan teritorialnya Biren, tidak. Jadi masih bisa kita sebut Pidi, masih ada Pidi, Semawe dan segala macam. Ini terlalu jauh sekali. Jarak ini nambah. Kemudian kita coba konfirmasi kepada para nelayan yang sudah melaut ke sana apa betul informasi ini. Dan dari beberapa nelayan yang kita dapat informasi memang ini benar ada. Pendekatan ke titik lokasi mulai dari Minggu malam. Minggu malam kita menggunakan kalbiren dan satu patkam kecil kita. Saya geser itu siang jam 2 siang saya geser dari Langsa, kalbiren saya naik ke atas. Sampai dengan malam hari kita belum menemukan di daerah 20 nautical mile, belum ketemu, cukup jauh sekali. Tentu perlu persiapan yang sangat matang, baik itu kapalnya, dukungan logistiknya, dan kesiapan personil. Jadi tidak sembarangan untuk pergi sampai ke sana. Beberapa nelayan pun juga yang kita ajak untuk naik ke atas juga kapalnya juga banyak tidak saja. Nah ini kita dari hari Minggu sudah di Biren, kita sudah melaporkan kepada pimpinan di atas kita. Sejauh ini tugasnya Angkatan Laut adalah melaksanakan pengamanan perbatasan. Jadi untuk Rohingya ini tentunya bukanlah warga negara Indonesia sebagai pengungsi. Ini tentunya kaitannya kepada kebijakan pemerintah. Ya, tugasnya Angkatan Laut. Dalam laut semua ini oleh Pak Kapolres ada sejumlah Rohingya ada di tengah laut. Ternyata ketika telah mendengar penjelasan dari Bapak Ronald, mereka masih berada di laut bebas, belum di wilayah daratan Biren. Namun demikian karena mungkin mereka laut, apakah kapalnya yang kekurangan bahan bakar atau Indonesia-nya kurang pangan, kita juga belum tahu nih kalau karena mereka masih di laut bebas masuk ke Indonesia atau ke Malaysia. Nah, maka kami dengar mereka sasarannya ke Malaysia, negara lain Malaysia. Dan hal seperti ini sebenarnya sudah terbiasa dilakukan oleh pada lanal. Ketika ada orang asing masuk, lalu diminta dikeluar daripada wilayah Indonesia. Jadi kita harus menjaga teritorinya, bahwa kita berpikir bersama Bapak Kapolres dan informasi Pak Lanal, kalau mereka mau sudah 2-3 malam mungkin kekurangan bakar dan logistik, kita sudah bantu makanan siap pakai ya, dan tim medis ya, barang medis, kemudian beras macam yang bisa mereka gunakan untuk Ramadan. Yang jelas dengan 52 mil ini masih di lautan bebas tuh, belum ke wilayah Biren ya. Jadi saya kira Sejumlah orang tua beserta anaknya yang merupakan murid SD Negeri 1 Kota Pekanbaru Riau dan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan melakukan unjuk rasa damai. Dalam aksi unjuk rasa ini mereka menolak rencana Pemko Pekanbaru mengalihfungsikan sekolah menjadi pasar. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Fernando. Oke, selamat siang Dea. Ya, silakan berdasarkan pantauan Anda bisa diceritakan jalannya unjuk rasa para murid SD dan juga orang tuanya tersebut. Oke, terima kasih Dea. Informasi yang diperoleh di lapangan Dea, para wali murid dan juga orang tua bersama dengan sejumlah aktivis peduli pendidikan di Kota Pekanbaru menggelar aksi di depan SDN 1 Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru Dea. Pada Senin kemarin, dan mereka menggelar aksi tersebut sebagai bentuk protes kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang berencana melakukan alih fungsi terhadap sekolah tersebut. Rencana sekolah tersebut bakal beralih fungsi menjadi lokasi yang untuk perluasan kawasan pasar di wilayah pusat Kota Pekanbaru, Dea. Dan para wali murid dan juga para murid dan juga para aktivis peduli pendidikan melakukan protes. Mereka membawa sejumlah poster dan melakukan orasi dengan menuntut agar pemerintah kota membatalkan adanya rencana perluasan pasar sehingga berdampak beralih fungsinya SDN gedung dan lahan dari SDN
1 Pekanbaru, Dea. Dan mereka melakukan aksi tersebut sempat menimbulkan keramaian di Jalan Ahmad Yani sehingga arus lalu lintas pun sempat terganggu pada aksi tersebut, ya. Lalu apa saja yang menjadi tuntutan mereka? Sebenarnya tuntutan dari wali murid, ya, hanya 2 poin saja, poin pentingnya. Yang pertama, mereka menuntut agar pemerintah kota membatalkan terkait rencana alih fungsi dari bangunan dan juga lahan di SD Negeri 01 Pekanbaru yang berada di Jalan Ahmad Yani. Dan yang kedua, mereka tidak ingin nantinya para murid nantinya yang bersekolah di sana harus pindah, Dea, ke sekolah lainnya. Apalagi para murid masih berada di semester ganjil dan mereka belum menerima raport, apalagi mereka belum menerima raport dan juga mereka belum naik ke kelas berikutnya. Sehingga para orang tua khawatir nantinya proses pendidikan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah tersebut menjadi terganggu akibat adanya kebijakan dari pemerintah kota yang melakukan alih fungsi terhadap lahan dan juga bangunan sekolah tersebut untuk perluasan kawasan perdagangan di sekitar Jalan Ahmad Yani. Begitu, Dea. Ya, rekan Fernando, lalu apakah sudah adakah tanggapan dari Pemko Pekanbaru maupun Dinas Pendidikan terkait aksi unjuk rasa ini? Oke, Dea. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menanggapi aksi tersebut, Dea. Dan pemerintah kota menyampaikan bahwa agar para wali murid dan juga guru di sekolah tersebut memahami dengan kebijakan yang dilakukan terkait alih fungsi lahan dan juga bangunan di sekolah tersebut. Mereka punya pertimbangan, apalagi tim sudah melakukan kajian terhadap rencana alih fungsi lahan dan juga bangunan di sekolah tersebut. Mereka sudah melakukan kajian sejak tahun 2019 silam, namun ada rencana penerapannya bakal dilakukan dalam waktu dekat. Walau demikian, pihak pemerintah kota masih belum memastikan kapan bakal dilakukan alih fungsi lahan dan juga bangunan yang ada di sekolah tersebut. Saat ini masih dalam proses dan pemerintah kota sendiri meminta wali murid dan juga guru yang mengajar di sekolah tersebut memahami kebijakan yang sudah dilakukan, apalagi sejumlah kajian sudah dilakukan oleh tim terpadu sehingga memutuskan sekolah tersebut nantinya bakal dialih fungsi. Dan orang tua juga diimbau tidak perlu khawatir, pihak Dinas Pendidikan memastikan para murid nantinya tetap bisa bersekolah di kawasan yang ada di dekat kediamannya masing-masing, dekat rumahnya masing-masing, Dea. Sehingga para orang tua tidak perlu khawatir ketika anak-anaknya harus terpaksa pindah setelah adanya kebijakan alih fungsi lahan dan juga bangunan sekolah tersebut. Begitu juga guru nantinya bakal dipindahkan ke sekolah terdekat dari pemukimannya atau sekolah-sekolah lain yang posisinya tidak jauh dari kawasan sekolah SD 01 Pekanbaru yang di Jalan Ahmad Yani ini. Begitu, Dea, informasinya. Baik, Tribuners, berikut rekan kami sudah melakukan wawancara bersama salah seorang wali murid SDN 01 Pekanbaru bernama Rina. Kami tampilkan selengkapnya. Apa nih kegiatan apa di sini, Bu? Ini sekolah ini mau dijadikan pasar. Dipindahkan anak kami secara sepihak, kami nggak tahu para orang tua. Dipindahkan secara sepihak. Diacak-acak anak ini semuanya mau sekolah di mana diacak-acaknya. Kami pun nggak terima soalnya anak baru mau terima lapor, belum tamat, baru naik lagi. Kalau naik bisa lah kita tahu apa kan. Ini belum lagi kebijakan. Alasannya apa nih, Bu? Mau dipindahkan? Alasannya kami mau dijadikan pasar. Itu separuh udah jadi pasar, 1-2 udah jadi pasar tuh. Udah berapa lama, Bu? Udah lama itu, dari tahun berapa tuh udah lama tuh, dari 5 pasar menjadi 3 pasar. Nah, dari 5 SD menjadi 3 SD. Sekarang dari 3 SD menjadi 2 SD. 2 SD dan menjadi 1 SD. Sekarang mau diambilnya lagi dijadikan pasar. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam solidaritas anti togel di Papua meminta Polda Papua segera menutup pusat usaha bandar togel di Kota Jayapura.
Pasalnya mereka beranggapan togel sangat merugikan masyarakat Papua. Togel sama sekali tidak mendatangkan keuntungan dan merusak masyarakat. Kabar selengkapnya akan disampaikan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo Aldi, silahkan dengan laporan Anda. Iya, baik Dea dan juga Tribuners dilaporkan dari Jayapura, Papua. Benar sekali, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Anti Togel di Papua, sebanyak sekira 50 orang lebih, ini melakukan orasi, menyampaikan aspirasinya di salah satu perumahan yang disinyalir sebagai tempat pusat judi togel yang ada di kawasan Dok 5, Kota Jayapura, Papua. Dan dalam kesempatan kami meliput di sana, Dea dan juga Tribuners, diinformasikan bahwa dalam kesempatan wawancara, ini perwakilan dari Solidaritas Anti Togel, Hengki Hilapok, mengatakan kepada kami, ke awak media, bahwa dalam orasinya ia mengatakan togel ini sangat merugikan masyarakat Papua dan pihaknya dalam hal ini komunitas Solidaritas Anti Togel di Papua meminta untuk pihak kepolisian di Papua, khususnya di Kota Jayapura ini menutup langsung pusat judi togel yang disinyalir menggunakan mesin di wilayah perumahan tersebut. Dea. Ya, Aldi, bisa Anda gambarkan bagaimana saat itu secara rinci jalannya demo ini dan apa saja tuntutan yang diutarakan para peserta demo ini? Iya, baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan memang lokasi demo ini berada di kawasan Dok 5, Kota Jayapura, Papua. Memang massa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Togel di Papua ini sudah berkumpul di salah satu rumah yang memang disinyalir sebagai pusat judi togel di Kota Jayapura, dan mereka berkumpul begitu pada siang hari sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, meminta dengan paksa begitu ya untuk menutup langsung rumah yang disinyalir melakukan aktivitas judi togel, dan cabangnya ini sudah ada di mana-mana. Dan memang dalam orasinya pihak dari perwakilan Solidaritas Anti Togel di Provinsi Papua ini meminta dengan tegas pihak kepolisian untuk segera menutup pusat judi togel yang ada di Kota Jayapura karena dinilai sangat meresahkan masyarakat, terutama para warga, khususnya warga Kota Jayapura yang sudah berkeluarga, dan ini nyatanya memang di dalam momen perayaan Natal dan Tahun Baru memang aktivitas judi togel ini masih terus dilakukan dan digencarkan begitu, sehingga sangat dinilai oleh pihak mereka sangat meresahkan masyarakat gitu, dan dampaknya juga ke ekonomi begitu, Dea. Apa sebetulnya yang paling dikhawatirkan oleh masa pendemo ini terkait judi togel yang memang beredar di masyarakat Papua? Iya, memang Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara bersama awak media, perwakilan Solidaritas Anti Togel, Hengki Hilapok ini mengatakan bahwa togel sama sekali tidak mendatangkan keuntungan dan merusak masyarakat Papua. Untuk itu pihaknya ini meminta pihak kepolisian di Jayapura untuk segera menghentikan aktivitas jual beli togel karena dinilai sangat merusak tatanan masyarakat Papua yang tentunya memiliki nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi, yakni budaya toleransi, kemudian budaya kebersamaan. Ini tentunya sangat merusak sekali tatanan kehidupan yang sepertinya disebutkannya bahwa mempengaruhi psikologis seperti sikap apatis atau masa bodoh dari masing-masing orang yang ingin mau menang sendiri seperti itu. Dan memang karakter-karakter ini secara tidak langsung memang dibentuk dari aktivitas togel ini sendiri begitu. Jadi memang ini dinilai oleh pihaknya sangat meresahkan masyarakat, dan kedepannya memang pihaknya menuntut untuk tidak ada lagi aktivitas jual beli togel ini khususnya yang ada di Kota Jayapura. Dea. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara untuk laporan Anda langsung dari Jayapura. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Puluhan orang menggeruduk kantor Bupati Ogan Ilir di Tanjung Senai, Indralaya. Kedatangan massa meminta Pemkab Ogan Ilir menutup PT Sumesta Mitra Sejahtera yang berada di Indralaya Utara karena dinilai mencemari lingkungan. Dalam aksi kali ini, massa bahkan nekat menerobos ruang rapat yang tengah dipakai. Selengkapnya akan disampaikan rekan Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agung. Ya, halo rekan Dea. Ya, Agung, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang melatar belakangi aksi unjuk rasa ini? Ya, Dea dan juga Tribuners dapat kami laporkan kedatangan massa pada Kamis lalu 23 Desember 2021 ke kantor
Bupati Ogan Ilir ini untuk menyuarakan aspirasi terkait penutupan PT Semesta Mitra Sejahtera atau PT SMS di wilayah Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, di mana di PT tersebut menurut massa merugikan dampak lingkungan warga sekitar karena aktivitas pemotongan hewan yang di mana limbahnya dibuang ke daerah sekitar pemukiman warga. Sebenarnya aksi demonstrasi ini sudah berlangsung beberapa kali selama 2021 dan puncaknya pada 23 Desember lalu massa membawa massa yang lebih banyak dibanding aksi-aksi sebelumnya dan meminta Pemkab Ogan Ilir menutup permanen PT SMS tersebut. Dea. Ya, tadi Anda sebutkan bahwa demo ini, unjuk rasa ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. Lalu, saat ini apakah sudah ada respon dari Pemkab Ogan Ilir? Ya, sebelumnya massa juga selain menggelar aksi juga melakukan audiensi dengan Pemkab Ogan Ilir diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Ketika itu, beberapa waktu lalu Pemkab Ogan Ilir berjanji akan menindaklanjuti permintaan massa dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PT SMS mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Saat ini Pemkab Ogan Ilir juga sedang menagih kepada PT SMS agar memenuhi persyaratan diantaranya analisis mengenai dampak lingkungan dan tingkat pencemarannya di lingkungan tersebut. Jika seandainya PT bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemkab Ogan Ilir, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut di bidang perusahaan yang bergerak di bidang pemotongan hewan tersebut akan ditutup. Dea. Lalu bagaimana saat itu situasi di ruang rapat, mengingat tadi memang diinformasikan bahwa para peserta demo ini masuk ke ruang rapat yang tengah dipakai? Ya, sebenarnya ketika aksi unjuk rasa di saat bersamaan itu ada dilakukan rapat percepatan vaksinasi COVID-19 di Ogan Ilir. Awalnya petugas gabungan baik Satpol PP maupun kepolisian membatasi aksi massa hanya dilakukan di depan aula kantor. Namun massa memaksa masuk hingga ke ruang rapat sehingga aktivitas di dalamnya bubar dan ditunda untuk rapat percepatan COVID-19 itu. Selain itu juga, massa meminta untuk bertemu langsung dengan Bupati Ogan Ilir. Namun di dalam ruangan, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani sebenarnya sudah bersedia menemui massa, namun massa menolak dan hanya ingin bertemu langsung dengan Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar. Karena keinginan massa tersebut tidak direspon, tidak sesuai permintaan maksud kami, massa lalu melakukan tindakan sedikit anarkis, diantaranya dengan melempar telur dan membuat kekacauan di dalam ruangan. Namun ketika itu kondisinya segera dapat diamankan oleh petugas yang berjaga. Dea. Ya, lalu setelah ada aksi ini bagaimana? Apakah Pemkab Ogan Ilir maupun aparat sudah menindaklanjuti tuntutan massa? Ya, sejak aksi beberapa waktu lalu sebenarnya Pemkab Ogan Ilir maupun aparat penegak hukum sudah menindaklanjuti. Berhubung dengan aksi massa yang terakhir, melalui Polres Ogan Ilir, Pemkab sudah meninjau ke lokasi tersebut dan untuk saat ini merekomendasikan kepada PT SMS agar memindahkan tempat pembuangan limbah jauh dari pemukiman warga dengan radius 3 km. Sementara dari sisi administrasi, perusahaan bersangkutan segera diminta melengkapi persyaratan dokumentasi mendirikan, maksud kami melaksanakan usaha di lokasi tersebut di wilayah Indralaya Utara. Dea. Baik, Tribuners rekan Agung sudah melakukan wawancara bersama koordinator aksi, Junaidi dan juga Kasatpol PP Ogan Ilir, Samrowi. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Kita mau bertemu dengan Kapolres karena Kapolres bisa menyampaikan katanya Kasat Intel apa yang kita tuntutkan gitu. Kita coba ke sana karena di dalam tadi kita
terpaksa diusir oleh pihak Pol PP, yang dimana pihak Pol PP itu tidak mencerminkan itikah dan adat, Pak. Kenapa itu kita dikeluarkan tadi? Karena katanya di dalam kantor ini kita tidak layak usir kita ya. Oh, diusir. Diusir kita. Jadi kita mau menyuarakan apa ini? Menyuarakan tentang PT SMS yang melanggar sanksi administratif paksaan dengan nomor keputusan nomor 487 pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan 25 Maret 2021. PT SMS tidak melakukan pemenuhan kewajiban itu, Pak. Semestinya apa tuntutan kita? Tuntutannya cabut dan bekukan izin PT SMS, itu saja, Pak. Kenapa? Melanggar apa dia itu? Atau lingkungannya atau gimana? 4 bulan itu belum melakukan yang namanya pemenuhan kewajiban itu, Pak. Kewajiban apa itu? Kewajiban semacam yang dianjurkan oleh SK nomor 487. Oh gitu. Jadi tidak ramah lingkungan boleh dibilang gitu. Sudah masuk ke ruangan, sudah melempar telur-telur ke tempat-tempat ini tertentu ya. Sehingga mereka dipaksa harus mundur. Bukan berarti kita ada petak fisik, tidak ada. Artinya ada semacam anarkis dari mahasiswa tersebut atau gimana? Ada sedikit ada. Jadi kita diperintahkan untuk memukul mundur mahasiswa tersebut. Ya, tapi jangan cara baik, Pak. Pak, aturannya masa ini harusnya batasnya di aula ya, Pak? Ya, mereka disarankan untuk sebatas tidak memasuki tempat ruang kerja, tetapi mereka maksa harus masuk. Ya. Ke ruang kerja? Ya, ke ruang kerja, ke ruang rapat ya, sehingga kita melakukan tindakan untuk pengamanan tersebut. Alhamdulillah mereka juga bersedia untuk menuntut. Tadi menuntut apa, Pak, mahasiswa tersebut? Mereka menuntut agar penutupan PT SMS yang bergerak di kandang ayam, peliharaan ayam yang ada di Desa Loro. Tapi Bupati tidak ada di ruangan atau gimana? Kebetulan Pak Bupati ada kegiatan lain, tadi juga sudah ditemui oleh Pak Wakil Bupati, namun mereka enggak. Kami akan jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya.
Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Atau kepala desa di Kabupaten Cirebon berhasil, berinisial MH, harus berurusan dengan petugas unit Tipikor Satreskrim Polresta Cirebon. Pasalnya, MH yang menjabat sejak tahun 2015 lalu terbukti mengorupsi dana bantuan langsung tunai atau BLT tahun 2020. Dana BLT periode Oktober hingga Desember 2020 tersebut seharusnya diberikan kepada 178 keluarga penerima manfaat atau KPM di desanya. Informasi lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Cirebon, ada rekan Ahmad Imam Bayahaki yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Imam. Ya, halo ya. Bisa Anda informasikan berapa total dana yang dikorupsi pelaku ini? Ya, dalam kasus korupsi ini, kepala desa yang berinisial NH mengkorupsi sejumlah dana desanya yang jumlahnya mencapai 325 juta yang berasal dari beberapa program, di antaranya APBD desa pada tahun 2019 dan bantuan untuk pembelian bibit ikan senilai 10 juta dan dana BLT tahun 2020 periode Oktober, November, dan Desember 2020. Dan jumlah dari hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Cirebon, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 325 juta rupiah. Ya. Lalu saat ini setelah ditangkap, apakah oknum kepala desa atau Kuwu di Cirebon sudah ditetapkan sebagai tersangka, Imam? Dan bagaimana untuk proses hukum selanjutnya? Ya, saat ini kepala desa berinisial NA sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik dari Polresta Cirebon dan sudah ditahan di Mapolresta Cirebon untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penelusuran aset atau aset tracing mengenai harta kekayaan tersangka yang untuk mengganti kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut, karena dari pengakuan MA sendiri bahwa uang yang dikorupsi tersebut sudah habis digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan pribadinya, sehingga MA tidak bisa mengganti kerugian negara, sehingga aset-aset miliknya akan disita sebagai ganti rugi untuk kasus tersebut. Demikian ya. Ya, apakah sudah ada informasi berapa lama ancaman pidana yang dikenakan terhadap tersangka ini, Imam? Ya, MH ini dijerat pasal 2 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan ancaman hukuman yang diberikan kepada tersangka maksimal adalah penjara 20 tahun dan denda paling banyak senilai 1 miliar rupiah.
Demikian, ya. Baik. Dan Tribuners, terkait kasus korupsi ini, Kasat Reskrim Polresta Cirebon, AKP Anton telah memberikan keterangannya. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Saya akan merilis satu buah kasus tindak pidana korupsi. Di sini kita sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama MH, ya, adalah salah seorang kepala desa. Ya. Waktu kejadian dan tempat perkara yaitu pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020 di Desa Tanjungmaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Nah, di sini modus operandinya pelaku yaitu pertama bahwa pada tahun 2019 pelaku tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang dimaksud atau tertuang dalam APBDes tahun 2019, ya, namun uang anggarannya diserap habis, ya, dan penggunaan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi serta membayar utang. Kemudian tahun 2020 tersangka juga menggunakan anggaran dana BLT, ya, bantuan langsung tunai dari bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 dan dana pembelian bibit ikan, ya, yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2020 untuk juga membayar utang keperluan pribadinya. Sehingga dana BLT yang merupakan program prioritas dari pemerintahan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi COVID-19 tidak disalurkan kepada 178 keluarga penerima manfaat. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan ke tersangka dan juga hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar 325.140.857. Sejumlah buruh terdiri dari 2 wanita dan 4 laki-laki yang terlibat penerobosan ruang kerja Gubernur Banten resmi menjadi tersangka. Penetapan ini berdasarkan alat bukti dan meyakinkan fakta-fakta yang tampil dianalisa menggunakan alat face recognizer unit Inavis di Treskrimum Polda Banten. Saat ini kepolisian disebut juga masih memburu 6 orang lainnya yang juga diduga terlibat aksi tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin di sana yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Tajudin. Halo Rendia dan rekan Tajudin, silakan bisa Anda jelaskan terlebih dahulu mengenai penetapan tersangka terhadap 6 orang buruh. Apakah mereka saat ini juga sudah ditahan seluruhnya, semuanya, atau bagaimana? Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa pada kemarin, pada hari Senin kemarin, Polda Banten mengungkap kasus di mana ada sekitar 6 orang buruh ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Banten, di mana 6 buruh ini ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerobos masuk di ruangan Gubernur Banten dan juga menduduki kursi kerja Gubernur Banten, di mana 6 tersangka ini ada 2 perempuan dan 4 laki-laki, di mana 4 laki-laki berinisial AP dari Tangerang, kemudian OS dari Tangerang, dan juga SH dari Cilegon, serta MHF dari Pandeglang. Sedangkan yang 2-nya lagi berinisial SR, seorang perempuan dari Tangerang, dan juga SWP dari Tangerang, perempuan. Di mana dari 6 tersangka ini, ada 2 tersangka yang ditahan oleh Polda Banten, dan sementara yang 4-nya lagi tidak ditahan lantaran ada beberapa perbedaan pasal yang dikenakan dari 6 tersangka tersebut, ya. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari para tersangka ini? Baik, untuk tanggapan dari tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka ini, ada beberapa perwakilan yang mengungkapkan bahwa mereka mengungkapkan permintaan maaf kepada Gubernur Banten, di mana ketika mereka melakukan aksi menduduki kantor Gubernur Banten pada tanggal 22 Desember itu merupakan spontanitas para buruh, di mana para buruh mengatakan bahwa mereka dijanjikan untuk bertemu dengan pimpinan Provinsi Banten, namun pada waktu yang ditentukan mereka belum saja kunjung ditemui, sehingga aksi menerobos tersebut kemudian terjadi, dan hal-hal yang mereka lakukan di kursi Gubernur Banten menurut pengakuan merupakan spontanitas mereka yang dilakukan, tidak bermaksud untuk menghina ataupun
berbuat hal-hal terhadap Gubernur Banten. Ya, Tajudin, dan tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa dari informasi yang didapat, Polda Banten saat ini masih mencari lagi pelaku lain yang diduga juga terlibat kasus tersebut. Apakah benar? Baik, untuk perkembangan saat ini di mana dari 6 tersangka tersebut, Polda Banten masih melakukan penyelidikan dan masih mencari ada oknum lain yang masih diburu oleh Polda Banten, di mana dari keterangan Polda sendiri ada sekitar 6 orang lagi yang saat ini sedang dilakukan pencarian untuk dilakukan memintai keterangan, di mana 6 orang ini telah terlibat dalam aksi menerobos kantor Gubernur Banten, dan di mana dalam video yang viral tersebut 6 orang tersebut masih dicari oleh Polda Banten untuk dimintai pertanggungjawaban atas aksi yang dilakukan menduduki ruang Gubernur Banten, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Polda Sumatera Utara telah menarik penanganan kasus penganiayaan pelajar SMA yang dilakukan oleh oknum PDIP Sumatera Utara dari Polrestabes Medan. Keputusan ini berdasarkan hasil gelar perkara. Informasi yang didapat pula, pelaku kini tak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Goklas, jurnalis Tribun Medan yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Goklas. Halo, selamat sore rekan Dea. Selamat sore. Goklas, bisa Anda informasikan terkait Polda Sumut yang telah menarik penanganan kasus dari Polrestabes Medan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh oknum PDIP? Ya, jadi semalam pihak Polda Sumut telah menggelar konferensi pers terkait dengan proses hukum yang dijalani oleh oknum PDIP yang sebelumnya menganiaya remaja di daerah Johor. Adapun sebenarnya konferensi pers yang dilakukan Polda Sumut ini itu hanya berselang sekitar 2 hari dari konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan terkait dengan kasus tersebut. Nah, berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Sumut, yaitu adalah Kombes Hadi, menjelaskan alasan kenapa pada akhirnya kasus tersebut tidak lagi ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan, namun ditarik ke Ditreskrimum Polda Sumut. Itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polrestabes Medan. Nah, adapun hal itu dikarenakan ada untuk menindaklanjuti agar proses hukum ini lebih objektif dalam proses penanganannya. Adapun dari pihak Dirkrimum Polda Sumut itu menjelaskan bahwa agar masyarakat agar tetap mempercayakan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan dengan bijak dan seadil-adilnya oleh pihak kepolisian. Sebab memang ada beberapa isu yang beredar terkait dengan di mana oknum PDIP tersebut telah menjadi tersangka namun tidak ditahan, seperti itu, Dea. Baik, Goklas, lalu terkait itu tadi, oknum dari PDIP Sumut yang tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan ini, bagaimana tanggapan atau penjelasan dari Dirkrimum? Nah, jadi penjelasan Dirkrimum sebenarnya agak sedikit berdalih. Mereka justru mengatakan biarkan pihak kepolisian bekerja terlebih dahulu. Artinya penyidik dibiarkan untuk kembali mengulas terkait dengan penetapan pasal yang disangkakan kepada oknum PDIP tersebut. Nah, sebelumnya sebenarnya keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut menerangkan bahwa alasan kenapa dia itu meskipun tersangka dia tidak ditahan itu karena ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan itu di bawah dari 5 tahun. Namun dari beberapa komentar pengamat hukum termasuk dari Lembaga Bantuan Hukum Medan, LBH Medan, itu menjelaskan bahwa sebenarnya ada perangkat hukum yang bisa menyangkakan tersangka tersebut ataupun oknum PDIP tersebut itu bisa ditahan meskipun disangkakan pasal dia 5 tahun di bawah 5 tahun di penjara, seperti itu, Dea. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari keluarga korban? Nah, keluarga korban yang semalam juga hadir di dalam konferensi pers setelah mengikuti, mereka berkomentar bahwa pihaknya akan memang menyerahkan seluruh kasus ini untuk ditangani oleh Polda Sumut dan mereka menuntut profesionalisme dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini.
dan terkait dengan kenapa dia tidak ditahan, itu pun pihak keluarga mengatakan akan menyerahkan seluruhnya saja kepada pihak Polda Sumut. Nah, namun terkait dengan apakah nantinya akan ada proses damai, dari pihak kuasa hukum keluarga korban itu mengatakan tidak akan mengikuti proses hukum jikalau nanti pihak Polda Sumut ataupun pihak kepolisian itu menganjurkan damai, mereka akan menolak. Seperti itu dia. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudin, dan juga Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Satan Dirsan Atmaja terkait kasus ini selengkapnya. Hukum program pemerintah dalam memberantas atau menekan pandemi COVID-19. Kemudian rekan-rekan tadi sudah sampaikan oleh Pak Kabid Humas terkait ada satu perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polres Medan, yaitu kasus penganiayaan terhadap anak. Kemudian dari hasil gelar perkara, kasus itu akan dilimpahkan ke Polda Sumut dalam penanganannya, yang mana tersangka saat ini sudah pelaku saat ini sudah ditetapkan tersangka. Saya sampaikan kepada rekan, percayakan kepada kami akan proses, kami akan tidak lanjutin penanganan perkara tersebut dengan profesional dan seadil-adilnya. Ya, saya tidak banyak lebar terkait dengan pelimpahan laporan polisi tersebut, karena ada dua perkara lagi yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan, dan ini penting untuk disampaikan karena ada kejadian yang kemarin dan mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan kepada media terkait tindak pidana perdagangan orang. Jadi rekan-rekan, kembali lagi, kes pertama adalah masalah penganiayaan, ini sudah berjalan dan sudah ada penetapan tersangka. Kemudian berkaitan dengan masalah kendaraan, nanti kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kita akan sampaikan bagaimana posisi atau keabsahan daripada kendaraan tersebut. Jangan ragu dan jangan rekan-rekan percayakanlah kepada Polda Sumatera Utara. Nanti akan kita sampaikan terkait dengan posisi kendaraan itu sendiri. Sepakat? Percaya bahwa kasus ini ditarik untuk kembali atau kemudian didalami oleh penyidik. Jadi pertanyaan itu sebenarnya dari awal sudah terjawab. Jadi harusnya nggak muncul lagi pertanyaan itu, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak bertanya namanya bukan wartawan. Baik, yang berikutnya Bapak Dirkrim dengan beberapa ahli hukum, kemudian hadir juga tadi malam Ibu Kadis PPA, kemudian Kasat Reskrim, Kabid Propam, dan lain sebagainya di Polrestabes, bahwa kasus itu ditarik. Sekali lagi, kasus itu ditarik ke Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini di Treskrim yang akan menindaklanjutinya agar lebih objektif dalam proses penanganannya. Kita bekerja secara profesional, bukan karena ada tekanan dan lain sebagainya. Sekali lagi, hasil gelar perkara mengatakan sepakat bahwa kasus ini ditarik ke Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk didalami. Jelas. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi diterjang banjir yang cukup tinggi. Ketinggian banjir pun mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satu titik banjir terjadi di Jalan Lintas Timur Merlung yang merupakan jalan nasional menghubungkan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Jambi. Ada rekan Danang Novrianto yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Rekan Danang, bisa Anda informasikan wilayah mana saja yang saat ini terendam banjir dan berapa ketinggiannya? Iya rekan Dea. Dalam beberapa hari terakhir, terutama dari mulai dalam 4 hari lalu, di hari Jumat hingga hari Senin terjadi banjir di beberapa wilayah di Ulu, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Renah Mendalu dan juga Kecamatan Merlung. Untuk di Kecamatan Renah Mendalu sendiri itu terjadi di Kelurahan Lubuk Kambing,
yang ketinggian airnya bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter yang terjadi pada hari Jumat hingga hari Sabtu. Kemudian di Kecamatan Merlung yang merupakan jalan lintas timur yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dan juga Provinsi Riau, ini terjadi sejak hari Minggu pagi hingga hari Senin malam dia. Kemudian untuk ketinggiannya sendiri yang di Kecamatan Merlung ini bisa mencapai setinggi dada orang dewasa. Ya. Baik, lalu ada berapa rumah dan keluarga yang terdampak banjir ini? Dan bagaimana keadaannya? Nah, untuk saat ini data dan informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hingga hari ini di Kecamatan Merlung sendiri ada totalnya 259 rumah dan juga keluarga yang terdampak dari banjir di Kecamatan Merlung ini sendiri, yang terjadi di 3 desa, yaitu di Penyambungan 16 rumah, kemudian di Luter ada 10 rumah, kemudian di Kelurahan Merlung itu 117 rumah, kemudian di Desa Merlung ada 80 rumah, dan juga di Tanjung Paku ada 37 rumah. Jadi total ada 259 rumah. Dan juga di Kecamatan Renah Mendalu itu di Lubuk Kambing itu ada sekitar 47 rumah yang terdampak, sehingga mereka saat itu sedang diungsikan untuk di tempat yang lebih tinggi dan juga akan kembali saat banjirnya sudah surut ya. Baik, lalu apakah ada informasi penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lumayan tinggi ini, Danang, dan juga bagaimana tindakan pemerintah menyikapi banjir yang melanda kali ini? Ya, dia untuk penyebab banjirnya sendiri, kalau untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di wilayah Ulu itu merupakan wilayah yang topografinya cukup rendah, kemudian juga intensitas hujan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini lumayan cukup tinggi, sedang dan juga tinggi dalam beberapa hari terakhir, sehingga menyebabkan beberapa di 2 kecamatan tersebut terendam banjir, dan juga memang wilayahnya yang berdekatan dengan sungai yang terjadi pendangkalan. Untuk pemerintah sendiri di hari Sabtu, Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah meninjau lokasi dan juga memberikan bantuan kepada 47 warga yang terdampak banjir. Kemudian di hari Senin lalu, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat langsung terjun ke lokasi, terutama yang di Kecamatan Merlung, untuk memberikan bantuan juga berupa bahan-bahan pokok, kemudian bahan makanan, dan juga tempat-tempat untuk tempat tidur. Ya. Baik, terima kasih rekan Danang Novrianto untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Barat. 1 unit rumah di Kompleks Muara Raya, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, terbakar hebat pada Senin 27 Desember 2021 malam kemarin. 1 penghuni rumah ditemukan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Seorang penghuni lainnya mengalami luka-luka dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ferdian Adi Nugraha, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ferdian. Halo rekan Ferdian. Halo. Rekan Ferdian, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya kejadian kebakaran rumah di Kompleks Muara Raya, Kota Bandung ini? Baik, terima kasih Dea. Bisa kami laporkan bahwa telah terjadi kebakaran di Kompleks Muara Raya, Jalan Muara Raya, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Senin 27 Desember 2021 semalam. Jadi kebakaran ini menewaskan 1 orang penghuni rumah dan mengakibatkan 1 orang luka-luka. Lalu menurut keterangan dari Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di SKAR PB Kota Bandung, Dadang Iriana, bahwa kronologis kejadian belum bisa dipastikan. Namun menurut keterangannya bahwa kebakaran ini bermula dari kepulan asap yang berada di salah satu rumah Kompleks Muara Raya.
Dan setelah itu Satpam Komplek melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 15 unit kendaraan yang terdiri dari pancar dari UPT Wilayah Selatan, lalu 4 pancar dari pusat, 2 pancar dari UPT Wilayah Barat, 3 unit rangki, 2 unit rescue, dan 1 unit komando. Dan dilaporkannya ini sekitar pukul 18.30, kebakaran terjadi cukup besar yang bisa dilihat dari kondisi rumah terkini. Dan api baru bisa padam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan 15 unit kendaraan. Baik, Dia. Ferdian, siapa Ya. saja bisa Anda informasikan korban, identitas korban dalam insiden tersebut dan juga bagaimana kondisinya? Oke, untuk korban jiwa sendiri namanya Cynthia Darmawan, usia 40 tahun, dan korban lukanya adalah Krisnawati Sugianto. Cynthia Darmawanti ini merupakan anak dari Krisnawati Sugianto, dan menurut keterangan dari Kasih Operasi Diskar PB, Asep Rahmat, bahwa Cynthia Darmawati bukan meninggal karena kebakar, namun beliau meninggal karena kehabisan oksigen. Sementara Krisnawati Sugianto saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Bandung, dan sedang mendapatkan perawatan yang intensif. Seperti itu, Dia. Ya, Ferdian, bisa Anda gambarkan untuk kondisi rumah saat ini pasca kebakaran terjadi? Oke, baik. Jadi setelah api padam, kami sempat mewawancarai salah satu saksi yang berada di dekat lokasi kejadian. Jadi menurut beliau bahwa kebakaran ini awalnya kan dari api kecil lalu juga jadi membesar gitu. Nah, saya juga kebetulan sempat mendatangi lokasi dan melihat bahwa rumah yang kebakar itu cukup parah. Terus juga ada 1 unit mobil yang terparkir di garasi. Menurut keterangan saksi juga mobil itu sempat meledak dan kaca-kaca juga pada pecah, lalu juga kayu-kayu yang menjadi pondasi dari rumah itu juga pada rusak. Tembok juga pada menghitam, dan saat ini lokasi sudah dipasang polis lain, dan kabarnya hari ini bakal dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian terkait penyebab dari kebakaran tadi malam. Seperti itu, Dia. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jabar, Ferdian Adi, untuk laporan Anda dari Kota Bandung. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju informasi berikutnya. Kerangka manusia ditemukan nelayan di Dusun Labuang Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo, Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Minggu 27 Desember 2021 lalu. Berdasarkan foto yang diterima tribunsulbar.com, kerangka merupakan bagian mulai dari pinggang hingga lutut. Pihak kepolisian lantas membawa temuan tulang kerangka tersebut ke RSUD untuk proses identifikasi.
Informasi lengkapnya dan bagaimana perkembangan terkini penyelidikannya akan disampaikan oleh rekan Masdin, jurnalis Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Masdin. Halo Dea. Rekan Masdin, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu saat penemuan kerangka manusia tersebut, siapa pertama kali yang menemukan? Baik, Dea dan Tribuners melaporkan langsung dari Majene, Sulawesi Barat. Sebelumnya, penemuan kerangka manusia membuat geger masyarakat Dusun Labuang Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana hari Senin, tanggal 27 Desember kemarin, nelayan yang sedang melaut pada pagi hari digegerkan dengan sesosok kerangka yang di tengah laut sekitar 4 mil dari bibir pantai. Kemudian saat nelayan atas nama Muhammad Dong umur 45 tahun tersebut kaget dan kemudian membawa kerangka ke darat. Setelah itu langsung melapor ke kepolisian, dalam hal ini Polsek Sendana. Dan seperti yang dia tadi sampaikan bahwa kondisi kerangka yang ditemukan dari pinggang sampai lutut dan terbungkus karung dia, seperti itu. Ya, lalu Masdin, apa langkah selanjutnya dari penemuan kerangka tersebut? Dan tadi informasinya dilakukan proses identifikasi. Apakah sudah ada hasilnya saat ini? Baik, Dea dan Tribuners, sejauh ini dari pernyataan pihak kepolisian bahwa dalam hal ini Kapolsek Sendana, Ibtu Suryanto, mengatakan bahwa kerangka manusia tersebut dibawa ke RSUD Majene pada sore harinya untuk dilakukan identifikasi lebih jauh, mengingat tidak ada satupun identitas yang kartu pengenal atau identitas yang ada di kerangka manusia tersebut, hanya bisa dikenali dari celana warna hitam merek Reebok yang dikenakan, dan juga dari pihak rumah sakit sendiri saat dikonfirmasi kemarin belum ada respon lebih jauh, seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait penemuan ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Sendana, Ibtu Suryanto. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Penemuan kerangka mayat ini, Bunda. Ini awalnya informasi dari nelayan, jadi pada saat pagi hari ada nelayan dari Desa Onang berangkat untuk mencari ikan, kemudian di laut sekitar 4 mil ya, dari bibir pantai menemukan sesosok rangka manusia yang diduga memang manusia di dalam karung. Di dalam karung, Bunda. Ya, dalam karung. Selanjutnya diapakan ini, Bunda? Ini kami bawa ke rumah sakit Umum Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Kemudian nanti akan informasikan kepada halayak untuk diketahui apakah ini siapa yang punya keluarga ataupun ini mayat ini mungkin ada yang mengenal dalam ciri-cirinya. Kalau tidak, Konan akan dimakamkan ya? Akan dimakamkan secepat mungkin. Mantap. Harga cabai rawit di Pasar Gede Kota Madiun, Jawa Timur melambung tinggi dalam 1 pekan terakhir. Jika sebelumnya harga cabai rawit berkisar Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, hari ini bisa mencapai Rp85.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, naiknya harga cabai ini karena datangnya musim hujan yang merusak tanaman cabai. Detail informasinya akan disampaikan oleh Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Chandra. Halo rekan Dea, selamat siang Tribuner. Rekan Chandra, bisa Anda informasikan kapan harga cabai ini terpantau mulai naik dan apa penyebabnya? Iya Dea, untuk harga cabai rawit di Kota Madiun memang terpantau naik, terutama di Pasar Gede. Tadi kami sempat menanyai beberapa pedagang di Pasar Gede Kota Madiun dan benarkan bahwa harga cabai rawit ini di Pasar Gede Kota Madiun mulai naik. Untuk puncaknya itu
naik mulai sepekan terakhir dia, atau sekitar tanggal 18 itu, harga cabai rawit yang semula 50.000 ini langsung naik menjadi 80.000 lebih, dan ini ditengarai akibat datangnya musim hujan yang menyebabkan cabai di petani ini menjadi busuk. Dan kalau tadi kami sempat bertanya juga kepada para pedagang, harga tersebut memang sudah tinggi dari tengkulak, sehingga pedagang sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena memang harga di tengkulak sudah tinggi, dan para pedagang ini pun mengambil labanya pun juga sedikit menyesuaikan peningkatan harga yang juga tinggi dari para tengkulak dia. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari para pembeli terkait meroketnya harga cabai rawit ini? Untuk menyiasatinya ini para pembeli juga menurunkan jumlah belanjaannya dia. Jika biasanya membeli 1 kilo, dia hanya membeli sekitar setengah kilo, dan untuk menutupin kekurangannya biasanya untuk para pedagang yang digunakan untuk membuka warungnya ini disiasati dengan membeli cabai rawit kering dia, yang ini lebih murah, dan kalau dari kualitas maupun harganya pun menurut mereka tidak jauh beda dari cabai rawit segar, sehingga mereka lebih memilih untuk 50-50 dia, yang setengah untuk cabai rawit segar dan setengah untuk cabai rawit kering dia. Ya, Chandra, lalu berdasarkan pantauan Anda, adakah komoditas lain yang juga naik di Pasar Gede Kota Madiun? Untuk komoditas lain juga yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah telur dia. Telur ini juga naik hampir 2 kali lipat atau 100%, ini juga mulai sekitar tanggal 18. Berbeda dengan cabai, kalau telur ini naik ditengarai karena tingginya permintaan pada saat hari raya Natal ini, mungkin banyak acara sehingga permintaan telur ini menjadi tinggi sehingga stoknya terus menipis. Kalau selain Natal ini para pedagang juga mengatakan faktor lainnya itu ketika bantuan sosial dari pemerintah ini naik, terutama bantuan pangan non tunai yang berupa bisa beras maupun telur, ini juga biasanya menaikkan harga telur di pasaran dia. Kalau harga telur di pasaran untuk yang ada pencairan BPNT ini biasanya naik dari sekitar 20.000 menjadi 25.000 per kilogram. Nah, untuk akhir tahun ini, kalau tadi saya dengar dari para pedagang, berbarengan dia antara Natal dengan pencairan bantuan sosial ini, sehingga naiknya cukup signifikan. Kalau biasanya harganya ini per kilogram antara 20.000 hingga 21.000, ini bisa sampai 39.000 dia di Pasar Gede Kota Madiun. Selain telur ini, bawang bombay juga terpantau naik, lalu harga tomat super ini juga naik. Jika biasanya hanya sekitar 6.000 per kilogram, ini naik jadi hampir 10.000 per kilogram dia. Untuk komoditi lain terpantau stabil, mulai dari bawang putih, bawang merah, maupun bawang putih cutting juga terpantau stabil rekan dia. Baik, terima kasih rekan Chandra. Dan berikut Tribuners, jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pedagang di sana. Purwanto, berikut wawancara lengkapnya. Keterangan juga udah mahal, terus kebutuhan yang dibutuhkan untuk antara hari Natal itu mungkin. Oh, berarti dampak Natal tahun baru ini ya mungkin ya kebutuhan meningkat ya. Hari sama apa sih itu PKH apa itu? Oh, bantuan itu. Oke. Lah hubungannya apa Pak sama bantuan itu? Bantuan langsung naik loh Mas. Oh, kebutuhannya meningkat gitu ya. Ini pokoknya tiap kali PKH keluar, telur langsung naik. Ya, oh, bantuan pangan non tunai itu toh Pak, yang ada telur gitu. Iya. Pokoknya tiap ibu cair pasti. Oh, karena itu permintaan meningkat ya Pak ya. Iya. Terus dampaknya ke ini ya, telur yang dijual pedagang ini ya. Oh, berarti dari apa? Petani peternaknya ya emang naik. Naik. Langsung itu bisa 3.000 4.000 langsung kalau naik. Kalau sebelum Natal itu, maksudnya ketika ada apa PKH atau bantuan sosial itu cair, paling tinggi ya jual 25 ya. Berarti saat ini mungkin ini ya karena Natal tahun baru sama bantuan sosial itu turun gitu ya.
waktu sekarang udah turun. PKH kan terakhir kemarin. Iya. Ini udah mulai. Dia mulai menurun gitu ya. 3 hari yang lalu pokoknya aku masih 31. Kemarin sama hari ini udah 29. Ada keluhan dari pembeli nggak Pak? Oh pasti. Banyak Pak? Tanya toh. Tanya Pak. Kalau yang warung-warung itu kan nggak bisa tuh Mas. Iya. Ganti harga. Makanya itu jadi ya agak dikurangin. Agak dikurangin ya. Iya. Kalau Bapak sendiri stoknya juga dikurang? Enggak lah, aku tiap hari. Tak hanya di Jawa, Tribuners, harga komoditi cabai di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat juga terus meroket menjelang akhir tahun. Di Pasar Junjung Buih, Kecamatan Sintang, misalnya, pedagang menjual cabai per kilogramnya seharga Rp200.000 per 27 Desember 2021 kemarin. Kenaikan harga cabai merah di level pedagang eceran ini lantaran harga cabai di level agen juga mengalami kenaikan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Pontianak, Agus Pujianto yang akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan harga cabai di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini melejit hingga menyentuh Rp200.000 per kilogramnya. Apa faktornya? Baik Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa harga cabai di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Senin kemarin itu mencapai level tertinggi yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang, yaitu per kilonya dijual seharga Rp200.000 di tingkat pedagang eceran. Kenaikan harga ini juga terjadi di tingkat agen karena dijual dari agen itu seharga Rp170.000. Kenaikan harga cabai ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, karena pasokan cabai dari petani lokal maupun dari luar Sintang itu berkurang. Pertama dari petani lokal yang tepatnya yang berada di Desa Pakak itu gagal panen. Faktornya karena cuaca, kemudian ada juga terserang hama. Itu dia. Lalu bagaimana sikap para pedagang dan juga konsumen dengan kenaikan harga tersebut? Baik, konsumen yang merasakan sangat mencekik untuk harga cabai ini karena kebutuhan cabai juga sangat dibutuhkan untuk konsumen. Sementara pedagang ada yang tetap menjual dengan harga tinggi, namun sebagian lagi ada yang lebih memilih untuk tidak menjual cabai sementara waktu dan lebih mempergunakan modal untuk menjual cabai itu dipergunakan untuk membeli beras dia. Ya, lalu terkait melejitnya harga cabai saat ini, apakah sudah ada respon dari Disperindak di sana, Agus? Baik ya, Disperindak mengaku akan segera menindaklanjuti soal kenaikan harga cabai di Kabupaten Sintang ini. Hanya saja prediksinya kenaikan harga ini diprediksi sampai dengan 2 bulan ke depan karena harga stabil diperkirakan masih akan lama karena pasokan masih berkurang karena beberapa hal faktor yang saya sebutkan tadi. Kemudian Disperindak untuk jangka pendek belum bisa mendatangkan cabai dari luar Kalbar karena juga pasokan berkurang. Kemudian untuk jangka menengah rencananya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk lebih banyak mengajak masyarakat untuk membuat atau petani cabai agar lebih banyak. Iya. Baik. Tribuners, terkait kenaikan harga cabai ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pedagang di pasar bernama Marjan dan juga Kadis Perindakop dan UKM Sudirman selengkapnya. Nyampe berapa nih Bang? Ya, kalau harga eceran kami sih sekitar 200-an per kilonya, karena soal modalnya udah 170 per kilonya, itu sama agen yang ngambil tuh. Kan barang dua gitu, sama ya. Udah berapa lama Bang harga cabai naik? Kurang. Berarti sebelum Natal udah naik Bang ya? Sebelum Natal udah naik. Awalnya sih masih ecerannya masih 120. 120. Berarti segitu harganya Bang? Ya. Jadi pasokan cabai dari mana nih Bang? Ini dari Pakak, ada dari Singkawang, Pontianak, ya sekitar itu Sanggau. Ini karena cabai lokal nih udah kebanyakan mati kan.
banjir kemarin, jadi pasokan itu kurang dari lokalnya kurang. Kalau dari luar itu nggak mampu, dari luar mana untuk pasok Sintang kurang. Jadi abang dapatnya berapa kilo lah nih sehari ini? Sekitar 5 kilo. Harga cabai nih bang? Kalau kami sih pedagang ini sih enggak lah, pembeli ya yang kilo. Keluhannya gimana bang kebanyakan bang? Ya. Keluhannya? Ya lah, apa jadi naiknya terlalu besar gitu, terlalu tinggi gitu. Kalau berdasar bang? Ya betul. Jadi gimana lah kami yang jual ini enggak ngono-ngono gitu ya, yang justru yang konsumen ya yang dia yang langsung dipakai kan. Mereka yang lo kita sih enggak terlalu lo lah kan. Berapa pun harga kita jual dengan itu di harga kan ketinggian harganya kan gitu jual pedagang. Konsumennya yang lo nih kan cabai yang naik dan fungsi cabai yang itu. 100 ribu bang? Iya, onnya 20.000. 1 on 20.000. Itu tadi kita pemerintah kabupaten ini tentunya melihat, kalau udah melihat kondisi itu seperti itu memang harus ada kebijakan lah. Kebijakan dengan melibat, tapi ini kebijakan dalam jangka menengah, tentunya tidak jangka pendek. Kalau jangka pendek tentunya kita berupaya bagaimana bisa mendatangkan tadi cabai tadi, stok cabai itu dari daerah yang potensi tadi, bisa dari Rasul Jaya. Tetapi untuk jangka panjang, menengah dan panjang tentunya memang harus ada keterlibatan instansi vertikal, instansi ya, dinas instansi yang ada di Sintang. Misalnya untuk meningkatkan budidaya cabai ini kan harus, itu ada porsi di dinas pertanian, kan seperti itu. Kemudian hortikultura juga. Nah ini yang harus ke depan tentunya satu pemikiran yang harus komprehensif, melibatkan dinas yang ada di Sintang untuk bagaimana mengeroyokkan budidaya cabai ini bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama daerah-daerah yang potensi tadi. Kalau ini tidak ada ya fokus untuk penganukan cabai memang susah. Kita dah tahu bahwa kendala selama ini ya karena produksinya kurang, kemudian keinginan masyarakat untuk budidaya cabai itu juga ya rendah. Kan harus kita dorong pemerintah ikut mengintervensi tentunya, melakukan pembinaan lah seperti itulah. Tapi itu dilakukan oleh dinas yang ada di Sintang. Kalau kami di Seperindak ini kan hanya dari aspek pemasaran cabai. Produksi cabai kan harus dipasarkan, itu tugas. Perhelatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran 2021 tingkat Kota Sorong, Papua Barat resmi dibuka. Rencananya penyelenggaraan MTQ tingkat Kota Sorong ini akan berlangsung mulai hari ini 28 Desember hingga 30 Desember 2021 mendatang. Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong, Lambert Jitmantu, mengatakan perjalanan kontestasi MTQ di daerah ini harus lebih baik. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, ada Sahwan Ashari Raharusun yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Sahwan. Halo, selamat sore Dea. Ya, selamat sore Sahwan. Bisa Anda informasikan seperti apa suasana pembukaan MTQ tingkat Kota Sorong hari ini? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, MTQ tingkat Kota Sorong resmi digelar dan dibuka langsung oleh Wali Kota Sorong dan juga Forkopimda serta pengurus dari LPTQ Kota Sorong sendiri. Dan sekian, Dea. Ya, lalu berapa untuk jumlah peserta dan jumlah mata lomba yang akan diperlombakan dalam MTQ tahun ini di Sorong, Sawan? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan pihak panitia, mereka mengaku bahwa untuk peserta jumlahnya dari sekitar kurang lebih 100 Kori dan Korea, yang mana berasal dari 10 distrik di Kota Sorong dan
mata lomba yang dilombakan di dalam MTQ tingkat Kota Sorong sendiri untuk tahun 2021 ini ada 2 cabang mata lomba, yang mana ada lomba tilawatil Quran dan juga ada tahfiz Quran, yang mana di dalam tahfiz Quran itu ada beberapa cabang mata lomba, yaitu terdiri dari untuk lomba juz 1 juz, terus 5 juz, 10 juz, dan juga 20 juz serta 30 juz, begitu dia. Ya, bagaimana tanggapan Wali Kota Sorong terkait gelaran MTQ kali ini dan juga harapannya bagaimana? Ya, berdasarkan laporan yang dipaparkan pada saat pembukaan tadi, Wali Kota Sorong Lambertus mau beliau sangat bangga karena ada salah satu putra terbaik, anak terbaik dari Kota Sorong bisa mewakili Indonesia ke Dubai, sehingga kontestasi MTQ ini beliau sangat mendukung, dan beliau berharap kontestasi MTQ baik tingkat Kota Sorong dan juga tingkat provinsi hingga nasional, pihak penyelenggara dalam hal ini LPTQ Kota Sorong sendiri tidak boleh merekrut ataupun ada tilawah, ada para anak-anak ataupun yang ikut dalam MTQ ini tidak boleh ada yang yang ditransfer dari luar daerah, begitu. Baik, terima kasih rekan Safwan. Dan berikut Tribuners, ada keterangan dari Ahmad Lambarahang Metan selaku Ketua 1 LPTQ Kota Sorong dan juga Lamberjit Mau selaku Wali Kota Sorong. Selengkapnya. Kita mulai di masjid Madrasah ke-8 Kota Sorong ini, peserta yang siap untuk berlomba dilaksanakan di Aula Man Sorong untuk berlomba selama 2 hari. Ini kan pembukaannya di gedung ini. Nanti untuk pelaksanaan lombanya di mana, Bapak? Pelaksanaan sudah direncanakan akan menempati Masjid Madrasah Dia Negeri Kota Sorong. Untuk lomba-lombanya saja ini apa nih, Bapak? Apa mata lombanya? Lomba yang terbanyak adalah ada 2 bidang lomba, yaitu tilawatil Quran. Yang pertama dan kedua adalah dari 4 jenis lomba tahfizil Quran. Golongan 1 juz, golongan 5 juz, golongan 10 juz, golongan 20 juz, dan golongan 30 juz. Bapak, ada harapan bahwa MTQ ini harus ada jebolan-jebolan Kota Sorong, alumni MTQ 2021 bisa mewakili Papua Barat. Itu kira-kira bagaimana, Bapak? Tentu Kota Sorong ini memiliki sumber daya yang terkait dengan mereka-mereka yang punya kualitas terkait dengan ada 2 bidang yang kami jadi andalan kami, yaitu tilawatil Quran dan tahfizul Quran. Dan tahfiz Quran ini sudah pernah mewakili Kota Sorong ke tingkat nasional, dan tilawatil Quran sebagaimana Qori'ah tampil pembukaan tadi itu pernah mewakili Kota Sorong ke tingkat nasional. Itu didikan lokal. Itu unggulannya tahfiz ya. Siap. Apakah ada mungkin tadi kan pembina juga menyampaikan bahwa tidak boleh ada tenaga-tenaga transfer yang dari luar datang untuk ini mungkin kira-kira bagaimana? Tenaga lokal yang diberdayakan. Baik, untuk Kota Sorong 3 tahun sudah berjalan, 3 tahun masa 2012 saya mulai masuk dan tangani kegiatan MTQ. Saya perintahkan kepada Ketua MUI dan Ketua Panitia dan Ketua MTQ tidak boleh transfer atau sewa tenaga pelatih dari luar Kota Sorong. Saya tidak butuh juara, tapi saya punya warga nih kelak menjadi yang terbaik. Tahun pertama, tahun kedua gagal tidak apa-apa, tapi tahun ketiga, keempat, seterusnya mereka pasti bisa. Ternyata bisa mewakili Indonesia ke Dubai itu. Dubai bukan Tamro, Dubai bukan Maibrat, nggak bisa. Dunia. Negara terkaya di dunia termasuk Dubai kan. Jadi saya bangga, tadi dengar ada bangga. Mimpiku menjadi kenyataan. Luar biasa kan? Tentunya Pemkot juga mendukung ya. Oh sangat.
Saya tiap tahun saya bawa muka. MTQ pertama di Kabupaten Sorong itu saya pikul kasur dengan tempat tidur. Tanya Pak Kismandu. Pak Kismandu dia ketua panitia, saya yang pikul. Karena mereka punya tempat tidur itu tidak ada kasur, tidak ada bantal. Satu hari itu saya langsung bawa sini naik ke atas. Saya tahu dan saya punya kori dan kori aku tidur tempat yang bagus. Jangan pikir juara, makan minum bagus dulu baru bisa juara kan. Bapak terkait gedung mereka ini. Dari waktu ke waktu Kota Sorong terbaik lah. Jadi saya mengharapkan supaya MTQ kali ini biar lebih baik lagi. Dukungan doa kita semua. Kita ke Sorong Selatan bertarung di sana bukan untuk dikalahkan, tapi mereka menyalahkan semua kori dan kuliah dari Papua Barat. Ya. Bapak, ada salah satu kori. Memasuki libur Nataru, mal-mal di Bandar Lampung kini justru buka lebih lama dibandingkan dengan sebelum libur Nataru. Menurut keterangan manajer mal, perubahan tersebut berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 3 Januari 2022 mendatang. Selengkapnya akan disampaikan Jelita Dini Kinanti, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Jelita. Halo Dea. Rekan Jelita, bisa Anda informasikan lebih rincinya terkait jam buka dan tutup mal-mal di Kota Bandar Lampung saat libur Nataru ini? Iya Dea, memang memasuki libur Nataru ini mal-mal di Bandar Lampung ini mengalami perubahan jam ya, jadinya jam bukanya itu tuh lebih lama dibandingkan dengan sebelum libur Nataru. Jadi untuk Mall Kartini dengan Matahari Department Store itu dari buka jam 10 pagi dan tutupnya itu jam 10 malam. Kemudian untuk Mall Bumi Kedaton itu untuk tanggal 24 Desember, kemudian tanggal 26 sampai tanggal 30 Desember 2021 dan nanti tanggal 2 sampai 3 Januari 2022 buka jam 10 pagi, tutupnya jam 10 malam. Nah, untuk tanggal 25 Desember kemarin dan nanti tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 itu buka jam 10 pagi, tutupnya jam 10 malam. Nah, sedangkan untuk Transmart Lampung itu jam buka dan tutupnya itu masih sama, buka pukul 9 pagi dan tutupnya pukul 9 malam. Nah, ini kan berlangsung nanti dari tanggal 24 Desember sampai 3 Januari 2022. Nah, itu sebelum Nataru ini, mal-mal ini bukannya jam 10, tutupnya jam 10 malam, kecuali Transmart Lampung. Gitu deh ya. Ya. Lalu apa sebenarnya dasar dari aturan jam operasional mal-mal yang berubah menjadi lebih lama ini? Apakah nantinya juga tetap mengikuti anjuran pemerintah lantaran ini juga masih di tengah pandemi COVID-19? Iya, perubahan jam ini berdasarkan instruksi dari Wali Kota Bandar Lampung ya, Mbak Dea. Nah, tapi meskipun ini bukannya lebih lama, pengunjung juga diwajibkan untuk tetap prokes selama berada di dalam mal dan jumlah pengunjung mal itu juga dibatasi hanya 50% setiap harinya. Ya, Jelita, terakhir. Lalu bagaimana dengan syarat lebih detailnya untuk bisa masuk ke dalam mal-mal di Kota Bandar Lampung ini? Apa saja? Iya, memang sekarang ini untuk masuk mal di Bandar Lampung ini sudah sedikit lebih ketat ya, Dea. Terutama ini sejak memasuki libur Nataru ini. Jadi semua pengunjung itu yang ingin masuk ke mal itu wajib scan barcode Peduli Lindungi. Ini untuk membuktikan kalau pengunjung yang masuk ke mal ini sudah vaksin minimal dosis pertama. Kalau belum vaksin, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk mal. Kemudian pengunjung juga wajib untuk cek suhu tubuh, lalu menggunakan masker dan jaga jarak selama berada di dalam mal. Baik, terima kasih rekan Jelita Dini untuk informasi Anda dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Ya, Dea, terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini dan lantaran masih di tengah pandemi kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
adalah sejarah tentang negeri ribuan pulau yang tangguh berhadapan dengan tantangan dari masa ke masa, berjuang dengan kobaran semangat membara, yang pada akhirnya meraih kemerdekaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, memasuki 76 tahun usianya, perjuangan belum terhenti. Saat ini kita berperang melawan pandemi. Terima kasih untuk perjuangan para tenaga kesehatan, relawan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu padu dan bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Kobaran semangat jangan sampai berhenti. Gotong royong harus tetap dijunjung tinggi. Karena tantangan yang sedang kita hadapi ini tidak untuk dikalahkan dengan senjata, melainkan dengan kesadaran kita bersama. Dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19. Masa depan ada di tangan kita. Mari kita ciptakan peluang dari keterbatasan. Mari kita berinovasi, berkreativitas tanpa henti. Karya-karya baru tercipta melalui talenta-talenta kebanggaan bangsa. Kita tak akan kalah karena kita tak pernah lengah. Kita melangkah, kita percaya dan optimis bahwa kita akan mampu. Karena Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sinari semua, terangi bumi, hangatkan cinta. Satukan tekad hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka! Selamat pagi para pemirsa di seluruh Indonesia. Saya Timothy Marbun. Dan saya Rahma Hayuning Dia langsung dari Istana Merdeka dalam acara 76 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Jelang upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pertama-tama kami ucapkan selamat pagi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Selamat pagi kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Hamzahas, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Selamat pagi juga kepada para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, dan duta besar Republik Indonesia yang berada di luar negeri, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Iya, selamat pagi, salam hormat dan salam sehat selalu Bapak Ibu. Selain itu Timi, hari ini juga kita telah tergabung dengan kurang lebih sekitar 24.000 partisipan yang mengikuti acara ini juga secara daring. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mungkin yang di rumah yang menyaksikan. Kita rayakan bersama-sama 17-an kali ini. Namun seperti tahun lalu, hari ini kembali kita melaksanakan upacara secara sederhana. Dan semua peserta upacara yang hadir telah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Iya, walaupun sederhana tapi tidak mengurangi kehikmatan upacara 17 Agustus pagi ini. Yang berkurang sekarang mungkin apa ya, kebersamaan lomba 17-an dengan tetangga nih Tim. Aduh, betul. Tapi lombanya nggak hilang loh Rama. Iya. Kita bisa sekarang mengecek yang namanya Rumah Digital Indonesia. Nah, silahkan cek di rumahdigitalindonesia.id. Banyak banget aktivitas seru yang bisa kita lakukan di sana buat 17-an. Betul, yang jelas kita telah memulai hari penuh semangat ini dengan penampilan dari Randy Pandugo, Sivia, dan Ecos Dance Company dalam lagu berjudul Negeriku. Dan nanti masih ada juga penampilan dari Anmesh Kamaleng, Agatha Priscilla, ada Judika, Anet, Gita Bahana Nusantara, James Adam and Five In, yang juga akan ikut memeriahkan acara kita pagi hari ini. Oh iya nih Tim, sebagai tambahan informasi nih ya, semua penampilan dari artis tersebut sudah direkam dari tempat terpisah sebelumnya dan sudah melalui proses editing. Ya, walaupun kita berjauhan dan harus menjaga jarak demi keselamatan sesama, kreativitas, inovasi harus jalan terus karena salah satu tugas kita adalah untuk bergotong royong bersatu dan termasuk juga dalam menghadapi atau melewati tantangan ini bersama-sama. Betul, untuk semakin menyalakan semangat, mari kita saksikan pesan-pesan dari para pemimpin bangsa Indonesia. Sebenarnya yang paling penting oleh bangsa Indonesia ini, kita harus ingat jas merah. Jangan meninggalkan sejarah. Karena kalau tanpa itu kita tidak akan mengetahui kita ini bangsa dari mana. Jadi menurut saya terutama ini untuk anak-anak muda dalam proklamasi ke-76 ini, rasa kemerdekaan itu memang bukan hanya seremonial saja, tapi harus didalami di dalam sebuah cita-cita ke depan bahwa begitu besar pengorbanan kita. Karena apa arti merdeka itu? Sebetulnya karena kita ingin mandiri. Mari pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani dan pintar. Itu sebuah keharusan untuk bisa kita membangun negeri ini dengan kekayaan yang belum di-manage untuk menghasilkan sesuatu, untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan semangat itu harus seperti api nan tak kunjung padam. Kita jangan terlena, kita baru berumur 76 tahun, kita inginnya kalau bisa ribuan tahun berdiri. Itu makna yang ingin saya sampaikan dalam rangka
76 tahun kemerdekaan kita. Sekali lagi penuh semangat, gotong royong, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita. Hari yang sangat bersejarah. Semoga membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Bicara soal kemerdekaan, di samping kita mesti bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan berterima kasih kepada para pendiri Republik dan semua yang telah mengisi kemerdekaan ini dari generasi ke generasi. Kita mesti terus melihat ke depan. Bagaimana negara yang kita cintai ini makin maju, makin rukun dan damai, makin adil, dan makin sejahtera. Untuk mencapai masa depan yang gemilang seperti itu, tidak ada jalan pintas. Dan tidak ada pula resep yang ajaib. Kita mesti memiliki visi dan pikiran cerdas, serta mau bekerja keras tanpa lelah. Tak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Setahun lebih ini kita kembali menghadapi tantangan dan ujian sejarah. Pandemi besar, kecemasan sosial, dan tekanan ekonomi yang berat. Dampaknya dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Kita tahu pemerintah telah berupaya dengan gigih untuk mengatasi krisis ini. Namun kerja belum selesai. Pemerintah dan masyarakat masih harus melanjutkan upayanya. Rakyat patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah. Pemerintah mendengarkan suara rakyat dan memenuhi harapan-harapannya. Terakhir, sebagai manusia dan bangsa yang beriman, kita harus yakin bahwa badai akan berlalu, insya Allah. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi permasalahan dewasa ini, menuju Indonesia yang makin baik dan makin maju di masa depan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan disertai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan pengorbanan yang berat dan tulus ikhlas. Pengorbanan berupa keringat, harta benda, maupun jiwa dari rakyat pejuang bangsa Indonesia. Pemuda adalah pelopor dan patriot perjuangan bangsa dari waktu ke waktu. Insya Allah generasi penerus inilah tidak berakhir, terus-menerus bersambung. Apa isi tugasnya? Yaitu membangun tadi bangsa dan negara. Dalam menghadapi situasi sekarang ini, marilah kita tanggulangi bersama pandemi COVID-19 untuk kepentingan kesehatan kita semua. Karena pandemi COVID-19 adalah merupakan tanggung jawab kebangsaan. Kita sebenarnya sudah memiliki ideologi bangsa, sekaligus juga falsafah bangsa. Apa itu? Pancasila. Dalam Pancasila itu pada hakikatnya terdapat dua pokok identitas bangsa. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila-sila keempatnya itu adalah merupakan perjuangan kita untuk mensejahterakan rakyat. Dan untuk itu maka sebenarnya bangsa Indonesia harus menunjukkan identitasnya. Identitas apa? Sebagai bangsa yang beragama. Kalau itu dijalankan, ya saya kira ya bahwa kita akan mampu menghadapi semua persoalan-persoalan bangsa kita. Tapi juga jangan sampai takabur. Tunjukkanlah bangsa Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, kita semua sebangsa dan setanah air merayakan hari
kemerdekaan kita yang ke-76. Namun tidak terlepas juga dalam kondisi yang tentu memprihatinkan seluruh bangsa di dunia ini termasuk kita. Dalam kita memperingati hari kemerdekaan, sekaligus kita juga tentu prihatin akan musibah pandemi yang tentu semua di dunia akan memprihatinkan hal tersebut. Namun saya percaya, kita percaya bahwa bangsa ini bangsa yang teguh dan tentu dapat menjaga keutuhannya dan juga tentu masalahnya. Begitu juga generasi muda kita yang mempunyai visi ke depan yang baik, mempunyai pengetahuan, tentu juga dapat bersama-sama kita mengatasi masalah-masalah yang tentu menyebabkan kesulitan dimanapun di dunia ini. Karena itulah dalam kita samping kita tentu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga prihatin dan kita juga tentu yakin akan upaya sehingga dapat kita keluar daripada masalah-masalah, sehingga kita dapat membawa negeri ini nanti ke 100 tahun dalam situasi yang jauh lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi itu merupakan keniscayaan bagi semua negara. Kita harus secepatnya menerapkan teknologi baru ini di berbagai bidang kehidupan. Perlu adanya suatu strategi nasional ya, yang mencakup pedoman-pedoman umum bagi pemerintah sendiri, tapi juga bisnis dan masyarakat umum. Itu mengenai kesiapan, tapi mengenai risiko tadi sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi sekarang ini dalam masa era digitalisasi, era IT, itu negara itu bisa kehilangan kedaulatannya tanpa harus diserang secara militer, tapi diserang secara digital. Yang terpenting bagi negara seperti kita itu adalah belajar dari pengalaman negara-negara yang lebih maju. Apa yang mereka anggap gagal, apa yang mereka menganggap sukses, kita pelajari dengan tekun, dengan benar, dan kita ambil manfaatnya. Jadi waktu itu ada pasien yang dikucilkan dari rumah, ibu so mandi kotoran. Jadi saya mesti mau bapolopa dia. Pas saya peluk, saya kasih mandi, saya pakai hazmat. Hazmat itu sampai lapis 3 karena masih saking takutnya itu. Terus saya mandikan, saya pakai bedak, pasien sudah harum, keluar dari situ saya pingsan. Kecapean. Perjuangan tenaga kesehatan belum juga usai dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti Sakinah Motalu, salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Aloy Sabu, Gorontalo.
Ia beserta tenaga kesehatan lainnya rela berkorban. Tak hanya tenaga, pikiran, bahkan juga nyawa jadi taruhan. Setelah di swab, saya dinyatakan positif. Kalau mau bilang sebenarnya saya depresi sekali. Akhirnya pas kemarin kami di karantina, apalagi pas di karantina, suami dan anak-anak saya tidak bisa kontak dengan saya. Kendati masih satu Gorontalo. Saya minta pasti cuma video call. Makan dulu baru mau mandi. Semangat dan perjuangan tenaga kesehatan melayani pasien COVID-19 merupakan pengabdiannya terhadap kemanusiaan. Jadi yang itu tadi menguatkan hati saya untuk merawat pasien. Kalau bukan saya, siapa lagi? Apakah saya akan tinggalkan mereka? Ada kata menyesal bagi mereka dalam menyelamatkan setiap nyawa. Namun pengorbanannya tak boleh jadi sia-sia. Saya tidak ada perasaan menyesal, cuman yang saya sesalkan ketika di masyarakat itu saya lihat tidak ada usaha untuk menghargai usaha kami. Masyarakat tidak berusaha untuk menjaga diri mereka. Indonesia itu lagu. tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita sama-sama berharap agar pandemi ini segera berakhir. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa di sini dalam menjalankan upacara bendera, kami telah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selain itu, kami juga telah memiliki sertifikat vaksinasi, lalu juga selain itu kami juga harus tes PCR, menjaga jarak, memakai masker, dan tentunya mencuci tangan. Seperti yang dilihat di belakang saya, persiapan memang terus dilakukan, bahkan sudah 100%, di mana nantinya persiapan ini akan terus dilakukan, di mana nanti peserta upacara juga akan memasuki lapangan upacara. Dan kita sama-sama menunggu juga ada salah seorang yang cukup spesial di mata saya, di mata kita semua, yang akan hadir di sini dan berbincang dengan kita bersama-sama. Namun siapakah dia? Nanti kami akan ajak Anda untuk melihatnya dan juga berbincang di pagi hari ini. Selain itu juga perlu kami sampaikan bahwa selain kami menerapkan protokol kesehatan, tentunya kami juga telah menyiapkan segala macam hiburan untuk Anda sebelum upacara bendera ini berlangsung. Dan nantinya Anda juga jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara penurunan bendera yang akan berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di tengah pandemi seperti saat ini, bukan berarti kita di sini tidak memiliki aktivitas ataupun kegiatan yang tentunya yang biasa dilakukan sebelum pandemi ini berakhir. Tetapi masih ada kegiatan yang tentunya lagi-lagi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, perlu disampaikan pula di sini bahwa memang untuk upacara bendera sendiri ada yang patut harus kita perhatikan, bahwa bendera pusaka ini kalau misalnya nanti ada pengibaran bendera yang akan dibawakan oleh para paskibraka yang tentunya dipilih dari 34 provinsi, ada
informasi menarik yang patut Anda ketahui, yakni bendera pusaka ini dibuat oleh Ibu Fatmawati dan pertama kali dinaikkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945. Di mana bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi, pertama kalinya pada tahun 1969 dan bendera Sang Merah Putih ini pun berkibar selama 15 tahun hingga 1984. Kedua pada tahun 1985 yang kemudian berkibarlah Sang Merah Putih selama 30 tahun hingga 2014. Baiklah, kita sama-sama menanti ataupun kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini yang tadi saya katakan. Baik, kita sama-sama menanti kedatangan dan kita ajak untuk mewawancari beliau. Baik, ini dia, kita tunggu Wakil Presiden Republik Indonesia turun dari kendaraannya beserta Ibu dan kita ajak untuk berbincang sesaat. Ini ngeteknya ke pos Jakarta. Baik, dan saat ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial yang tadi saya katakan. Sudah ada Pak Ma'ruf Amin beserta Ibu. Assalamualaikum Bapak, Ibu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya, Alhamdulillah. Itu yang selalu kita tunggu-tunggu. Kata-kata sehat di tengah pandemi seperti saat ini sangat penting sekali kita dengarkan. Apalagi ini tentunya membuat kita semakin semangat. Nah Pak Ma'ruf, berbicara mengenai 17 Agustus yang sekarang kita akan tunggu dan saksikan bersama upacara pengibaran benderanya. Sebenarnya apa makna dan juga harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia secara umum? Ya, pertama itu kita mengenang kembali proklamasi 17 Agustus yang dicapai hasil perjuangan oleh para pejuang kita. Baik. Sehingga semangatnya itu harus terus kita tumbuhkan. Semangat juangnya, semangat persatuannya itu, semangat cinta tanah airnya juga kita terus kembangkan, terus kita hidupkan. Dan ketika kita sekarang sedang menghadapi pandemi, sesuai dengan temanya, yaitu kita harus tangguh menghadapi gangguan ini, musibah ini, tetapi kita juga optimis, ya, punya semangat untuk bangkit, untuk tumbuh, dan sesuai dengan cita-cita kita terus mengejar Indonesia maju. Baik, Pak Ma'ruf dan Ibu, tentunya kita sama-sama berharap agar kita semua masyarakat Indonesia selalu semangat seperti pahlawan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sudah berbincang dengan kami pagi hari ini, Bapak dan Ibu, sehat selalu. Amin. Dan demikianlah perbincangan saya dengan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk kembali ke Timothy Marbun dan juga Rahma. Silakan. Baik, Iqbal, terima kasih. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita nih tim. Ada Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, Brigjen TNI Novi Helmi Prasetya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Boleh cerita bagaimana pelatihan Paskibraka ini berlangsung, terutama di tengah masa pandemi seperti ini, Pak? Baik, saya langsung saja. Jadi untuk perorangan, setiap petugas dan Paskibraka itu wajib melaksanakan swab PCR atau antigen secara berkala. Ini untuk kita mengantisipasi dan mendeteksi indikasi penularan.
Untuk di lingkungan tempat pelatihan, ini wajib menggunakan double masker dan sterilisasi area dari kunjungan. Satu lagi bahwa petugas dan paskibraka ini itu semuanya sudah divaksin. Iya, ini kan pandemi ini situasi yang sulit ya Pak ya. Bagaimana Pak memberikan semangat kepada para petugas? Baik, kondisi saat ini merupakan ujian bagi bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakan upacara 17 Agustus 2021, maka formasi dilaksanakan 17 Agustus ini dilaksanakan formasi paskibraka lengkap. Maka terdapat makna yang tersirat bagi kita harus selalu tangguh menghadapi setiap perintangan dan selalu tumbuh berkembang menjadi bangsa yang unggul dalam kondisi sesulit apapun. Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baik, terima kasih Brigjen TNI Novi Helmi Prasetya selaku Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Semoga persiapan yang sudah dilakukan Pak hari ini berjalan dengan lancar dan membanggakan masyarakat Indonesia Pak. Amin. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Seperti yang tadi kita dengar bersama, intinya ada pada semangat. Kita harus tetap optimistis dan menjunjung sportivitas. Betul. Nah, berikut ini juga sebuah bentuk kolaborasi secara virtual. Persembahan lagu Cinta Indonesia oleh paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Didukung oleh 104 putra-putri terbaik, utusan dari 26 provinsi, bersama 70 orang musisi muda dari berbagai daerah dengan solis Anmesh Kameleng dan Agatha Priscilla. Mari kita saksikan.
Anda menyaksikan langsung dari Istana Merdeka menjelang upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi 76 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, kembali kami mengingatkan kepada semua pemirsa di rumah untuk menghentikan aktivitas sejenak. Betul, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama sikap sempurna dan melakukan penghormatan kepada bendera Sang Merah Putih pada pukul 10.17 sampai pukul 10.20 nanti. Nah, kita akan bersikap sempurna tepat pada waktu tersebut dan sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama 76 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Saya Timothy Marbun. Dan saya Rahma Hayuningdia. Selamat menyaksikan. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode getar selama upacara berlangsung. Terima kasih.
upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 segera dimulai. Maju! Dan hadap kanan, hadap kiri. Jalan di depan. Hadap kanan, hadap kiri. Tegak senjata. Istirahat di tempat. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.